Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Moodnya gimana? Baik? Udah sarapan? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu. Mas Dimi ada? Terus Mas Alvin? Muhammad Ananda. Mas Ananda ada? Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, sebelumnya kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Siapa yang memimpin biasanya? Bisa dong maju di depan. Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, aku berdiri jadi pandu ini. Oke, terima kasih. Biasanya yang mimpin berdoa siapa ya? Oh ya. Oh ya, boleh dong Ustadz Roy. Oke. Kalian mau geng dulu langsung materi? Belum dong Mas Alvin. Oke. Kita ice breakingnya singkat aja, jadi kayak menyebutkan kota di Indonesia. Jadi sebelumnya kalian masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Apa?
Oh iya benar. Nah, kemarin kan kita belajar manajemen logistik kan udah sampai akhir. Nah, sekarang kita ganti materi ke ini, bisa dibaca sendiri sama latihan literasi. Nah, ini. Kalian pernah nggak sih di kehidupan sehari-hari tuh ini miskom, baik di keluarga atau di kelompok kalian, waktu kelompok atau di teman kalian? Itu kenapa tuh Mas Roy? Kalau boleh tahu, miskomnya gara-gara apa? Hah? Oke, selain itu karena apa? Penyebab miskomnya itu? Hah? Selain itu, kurang satu lagi nih yang ada hubungannya sama materi kita. Ya. Hah? Ya, benar. Jadi komunikasi itu penting omongan kita itu tersampaikan ke pihak lain gitu. Nah, kita belajar ini tuh juga nggak cuman belajar aja, ada tujuannya. Yang pertama, kalian supaya memahami pengertiannya. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang ketiga, mengetahui jenis. Dan yang keempat, kalian juga paham mengenai urgensi komunikasi di dunia bisnis. Jadi hari ini kita belajar mengenai 4 poin ini. Mungkin langsung ke inti aja, dasar-dasar komunikasi bisnis ya. Jadi komunikasi bisnis itu sebelumnya ada yang tahu? Ada yang mau jawab mungkin? Kalau nggak ada ya udah saya aja yang jawab. Mandiri ya gurunya ya. Jadi komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran pertukaran informasi, ide dari orang satu ke orang lain. Jadi ini ada kata-katanya nih, supaya misal ini menyampaikan di sini ada ini nih, ada apa? Ada warung enak, disampaikan ke sini, jadi ini jadi tahu, jadi nggak ada miskom gitu. Paham? Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi formal. Dan yang kedua ada bentuk komunikasi informal. Mungkin dari kalian udah ada gambaran belum? Formal itu gimana sih? Informal itu kayak gimana sih? Ada yang tahu? Pernah dengar formal sama informal? Gimana tuh di gambaran kalian? Ya, benar-benar. Jadi intinya formal itu ada strukturnya, ada peraturannya, ada struktur, ada peraturannya, dan konsepnya itu nggak bebas gitu. Kalau informal benar spontan. Contohnya mungkin ada yang bisa mencontohkan? Kalau yang formal gimana? Enggak, ini contohnya. Ya. Oh iya benar, surat. Terus email. Benar, kalau surat email ini kan harus ada peraturannya ya, nggak bisa cuman buat aja gitu. Kalau yang spontan ini ada yang bisa mencontohkan? Apa? Oh iya benar, ngopi, terus apa? Apa itu? Apa kopak? Kopak. Terus bisa juga kayak makan siang di kantin sama. Oh iya, naik ride.
Terus apa namanya? Sunmori. Ya. Kalau jenis-jenis ini ada jenis komunikasi verbal, verbal dan non-verbal. Non-verbal. Pernah dengar sebelumnya komunikasi verbal dan non-verbal? Apa tuh verbal? Oh, benar-benar. Verbal itu berarti ada kata-katanya. Jadi komunikasinya itu secara tertulis. Intinya seperti itu. Kalau yang non-verbal ini seperti tersirat, benar tersirat. Contohnya kayak misal, ya benar. Contohnya kayak misal mimik muka, terus apa namanya, gestur wajah. Apa lagi? Ya benar, penampilan. Kalau ini komunikasi verbal, ada yang bisa mencontohkan? Benar, ngobrol. Kopak. Ya, ngobrol. Ngopi. Ya, villa, boleh. Boleh. Pokoknya komunikasi verbal itu ada kata-katanya gitu. Kalau verbal tuh ya udah kayak lihat-lihatan doang gitu. Urgensi komunikasi bisnis. Urgent ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Betul, penting. Betul. Terus jadi komunikasi ini kalau di dalam dunia bisnis itu salah satu hal yang penting karena kalau misal nggak ada komunikasi nanti bisnisnya nggak bisa jalan dong. Masa cuman bisu doang gitu kan. Jadi mengapa sih penting? Pertama karena bisa mendukung operasional perusahaan. Mendukung perusahaan. Bisa dibaca nggak ya tulisannya? Bisa dong. Terus yang kedua apa? Ada yang tahu? Oh iya, berarti bisa yang ketiga bisa ya. Yang ketiga bisa misal nih ada tim pemasaran dan tim produksi. Itu mereka collab, harus ada komunikasi dong. Nggak mungkin cuman diem-dieman doang ketemu. Kan gabut dong. Ya, operasi aja. Terus apalagi ya? Nih, meningkat perusahaan. Ya itu gotong royong itu masuk di kolaborasi, Mas Torik. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup, udah jelas. Kalau gitu saya bagi kelompok. Loh, gimana sih Mas Nanda ini? Ulang aja deh, ulang dari Mbak Lintang deh, Mbak Lintang. Loh, empat dong Roy. Tiga, ya udah. 1 di sini, 2, 3, 4. Dari sini 2 dong kamu. Gimana sih? 1, 2, 3, 4. Oh itu zaman saya kecil. Ya udah besar sekarang. Oke. Sekarang saya kasih studi kasus gitu yang bakal kalian jawab bersama kelompok kalian. Nanti kalau udah selesai, saya panggil satu-satu buat presentasi. Dan ini soalnya beda-beda, jadi tenang aja, nggak bisa nyontek.
Bagus. Pendidikan karakternya berarti bagus ya Mbak Friska. Nih ya, dikerjain ya. Waktunya 10 menit gimana? Cukup? Nanti kalau ada yang bingung cara ngerjainnya, bilang aja langsung angkat tangan. Gimana Mbak? Ngerjain apa Mbak? Anggota kelompoknya ditulis ya. Ya nanti udah tenang aja, nanti Mas Reza menyimpulkan materi ya. Ya makanya itu berarti kan kemarinnya harus belajar gitu. Nih gimana ini Mas Roy kok nggak ikut berdiskusi ini? Parah. Ini gimana ini kalian kok gak ikut diskusi sih nih? Nih baris ini. Kurang 7 menit. Mana tulisannya? Loh, ini anggota kelompoknya ditulis. Udah sampai mana ngerjainnya? Udah sampai mana? Masih putus nomor 3. Ini kelompok 3 siapa yang nulis? Kok pada nggak nulis? Oh. Ini gimana ini kok nggak ada tulisannya sih kelompok 3? Ayo, anggotanya aja belum ditulis. Gimana sih Mas Alvin ini, saya hukum loh nanti. Diajarin siapa sih ngomong kayak gitu? Ya ampun, udah selesai semua emang. Lah ini belum ada tulisannya tuh. Itu yang itu. Tuh, ya ampun, udah ngomong jorok gak ngerjain. Ya ampun. Kelompok 2 presentasi. Apa itu? Coba dijelasin. Itu program kalian sendiri, maksudnya? Oh, maksudnya dari pemikiran kalian? Oh, oke. Hei, kelompok 1 didengerin. Oke, sudah cukup? Yang lain didengerin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1.
kelompok 2, kelompok 3 didengerin dong. Itu tuh yang belakang tuh. Oke. Oke, karena udah selesai semua ya presentasinya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ini penting bagi kita sebagai pengusaha untuk menjalankan apa itu selanjutnya itu untuk komunikasi informasi yang ketiga komunikasi informasi spontan. Selanjutnya jenis-jenis maksudnya. Nah, jenis-jenis itu terdapat ada verbal dan non verbal. Contohnya kalau pada verbal ada kata-kata dan kalau non verbal ada tapi novel. Selanjutnya ada komunikasi di mana pendidikan, perusahaan, komunikasi kolaborasi dan reputasi perusahaan. Oke, udah. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk. Oke, sebelum saya tutup nih pembelajarannya, ada yang ditanyakan nggak? Udah jelas semua? Oke, kalau gitu saya kasih tugas aja, deadline-nya minggu depan deh. Nanti saya kabarin di WhatsApp tugasnya. Ngerjain LKS deh, 5 halaman aja, nggak banyak-banyak. Ya udah 50 halaman deh, nggak banyak-banyak. Kerjain semuanya deh, nggak apa-apa. Terus biar kita selamat sampai tujuan, terus dapat rezeki yang melimpah, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang berdoa? Ustadz Roy dong, tolong dipimpin Ustadz Roy. Oke, karena kelasnya udah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.